Hai, salam Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang selalu sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengar serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, semuanya itu mendatangkan kekuatan bagi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Injil Matius pasal 18 ayat 6 hingga ayat 11 di bawah perikop siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang ada di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali membahas tentang kitab Injil Matius. Kebetulan sekali pembahasan hari ini dengan pembahasan hari Kamis kemarin merupakan satu pembahasan utuh yang dilanjutkan. Jadi ini merupakan satu teks gabungan yang dipisah-pisahkan dengan perikop-perikopnya, tetapi satu teks lurus dari pasal 18 ayat 1. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Kamis kemarin kita membahas tentang anak kecil yang dianggap remeh dan siapakah yang menduduki kerajaan sorga itu. Perlu kita ketahui dan kita paham bahwa teks ini masih terus membahas tentang anak-anak kecil yang dianalogikan di dalam kita punya kehidupan. Tetapi di bacaan yang selanjutnya lebih menarik lagi, karena pembacaan selanjutnya bukan hanya membahas tentang anak kecil, tetapi tentang ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam kehidupan penyesatan yang terjadi dalam dunia saat ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, mau omong tentang penyesatan. Saya yakin dan saya percaya ngomong tentang penyesatan ini Bapak Mama semua sudah tahu. Penyesatan itu adalah salah satu ajaran di mana ia melenceng jauh dari apa yang telah diajarkan kepada kita atau apa yang telah kita ketahui dari kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Jadi ajarannya
melenceng, ajarannya tidak sesuai, ajarannya tidak mengarahkan kepada satu tujuan, yakni Yesus Kristus itu sendiri. Penyesatan yang terjadi pada masa itu ditunjukkan kepada anak-anak kecil karena dianggap bahwa anak-anak kecil itu merupakan anak-anak yang mudah sekali dibodoh-bodohi. Ingat ya, ini analogi ini. Ini mudah sekali dibodoh-bodohi anak-anak kecil. Jadi dengan analogi menggunakan anak kecil, satu perikop ini mau menegaskan bagaimana setiap kita menyikapi diri kita yang suci, kudus, tak bernoda ini sebagai anak kecil yang mudah sekali dibodoh-bodohi kalau kita tidak ada di dalam Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau saya bilang begitu akan mempengaruhi sebuah teks di mana, yakni teks 10. Di teks 10 di situ, di ayat 10 di situ, Tuhan memberikan satu penegasan di mana anak ini memiliki malaikat di sorga yang menjaga, melindungi mereka dari segala sesuatu yang mencelakakan. Tapi kalau kita undur-undur lagi ke ayatnya yang ke-8, 7, 9, 8, 7 ini merupakan satu kumpulan ayat dari ayat 6, ayat 7 sampai ayat 9. Itu satu kumpulan ayat di mana membahas tentang penyesatan dan membahas tentang akibat dari penyesatan itu. Bahkan Yesus ingin memberitahukan langsung bahwa apa yang harus ketong lakukan ketika ketong mengalami penyesatan gitu. Ini sebuah tindakan-tindakan nyata yang Tuhan berikan supaya ketong menyadari bahwa ketika salah satu dari ketemu anggota tubuh ini sudah mengalami penyesatan, potong, lepaskan, biarkan ketong datang kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak sempurna, dengan kondisi tubuh yang tidak sempurna, tetapi ketong tetap diterima Allah. Ketimbang ketong datang dalam kondisi yang sempurna, ketong datang dalam sebagai seorang anak yang betul-betul sempurna, lengkap dalam berbagai kondisi fisik, tetapi hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Kehidupan kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tentu hal ini terus menjadi pembelajaran bagi ketemu kehidupan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita terus dipertentangkan dengan penyesatan-penyesatan. Ini penyesatan ini bukan hanya dari orang lain, tapi dari ketemu sekitar, dari ketemu tempat tumbuh berkembang di dalam Alkitab, dari ketemu punya diri sendiri, ketemu yang mencobai ketemu diri sendiri, dan lingkungan-lingkungan yang menyebabkan ketemu ada dalam penyesatan-penyesatan tersebut. Nah, tentu kalau ketong ada dalam penyesatan, ketong selalu berpikir bagaimana ketong menghalaukan penyesatan itu dengan cara-cara yang terbaik. Tapi ada orang-orang yang tetap tinggal di dalamnya untuk tetap dalam situasi itu dengan pemahaman bahwa tidak merusak tubuh yang sudah dibangun, atau tidak merusak komunitas-komunitas keagamaan yang sudah dibangun, walaupun ketong tahu bahwa itu adalah sesuatu penyimpangan, walaupun ketong tahu bahwa itu adalah sesuatu penyesatan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 7, ayat 8, ayat 9 di sini sangat-sangat jelas. Jadi kalau Bapak masih ada mau di dalam lingkup itu, maka tanggung jawab, maka hasilnya ada yang sudah Bapak Mama ketahui. Jadi Bapak Mama sudah baca di ayat 7, 8, 9 itu dia punya penjelasan, dia punya maksud, dia punya akibat yang Tuhan kasih tahu. Memang saat itu tuh sangat-sangat miris ya. Tuhan bilang kalau tangan dan kaki menyesatkan, ya potong saja. Lebih baik kamu masuk dengan keadaan timpang puntung daripada kamu masuk dalam keadaan yang tidak sempurna dalam pemikirannya adalah hati dan
pikiran kita. Begitu juga dengan mata. Jadi seluruh tubuh ini harusnya menjadi satu kelayakan di hadapan Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bukan lagi menjadi seorang anak yang tenang, teduh, duduk, diam, tidak bersua tentang apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan memberitahukan di ayat 10 bahwa ketong semua ini memiliki malaikat di sorga, berarti Tuhan mau menegaskan bahwa ketong semua diberikan hikmat kebijaksanaan untuk melindungi ketong pun diri dari segala penyesatan-penyesatan yang diberikan oleh dunia yang diadakan oleh ketong pun diri sendiri. Jadi Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini potong saja semuanya, cungkil saja semuanya, hilangkan saja semua hal-hal yang sebenarnya ketong tahu bahwa itu adalah penyesatan. Hal-hal yang dibimbing kepada penyesatan, mari ketong hempaskan jauh-jauh. Mari ketong lindungi ketong pun diri dengan malaikat yang Tuhan berikan. Dengan begitu, ketong ada di dalam rumah Tuhan, ketong ada di dalam kerajaan sorga. Dengan begitu, penyelamatan yang Tuhan berikan ada harganya. Selamat menjadi berkat Bapak Mama Saudara semua di dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, serta rumah tangga Bapak Mama Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami boleh membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dimasukkan, diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mau mengerti apa yang menjadi tujuan dari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar ini Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, serta menjadi berkat bagi kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan pribadi lepas pribadi kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, opa, oma kami Tuhan, dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, segala sesuatu yang kami gumulkan di hadapan Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kami. Biarlah di langkah-langkah kehidupan kami senantiasa memandang dan bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami adalah baik. Bapa dalam surga, kami juga mendoakan sukacita, duka cita, sakit, penyakit, masa pemulihan kami dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap dan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Selepas ini Tuhan, kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua.